like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent. Mas Gun, waktunya mandiin anak loh jam segini. Udah hujan mandi hujan. Udah mandi hujan. Mulai. Dari siap. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Indoman United Ngobrol Seru dengan Gun. Coba Gun, kita buka dulu dengan opening ente tadi lah, coba. Yang mana itu? Yang tadi. Jangan ketawa aja bisa ente. Yang fix kah itu ya? Boleh, silakan. Bagaimana bang kamu? Yang fix gimana tadi? Dress code gimana? Utang. Geli Gun. Oke, berhubungan cuaca hari ini juga cocok dengan hati kita sebagai fans Man United ya. Mendung panas, mendung hujan, mendung cucian tak beres ya kan. Cucian ini cucian. Kalau ini cucian muka Pak. Makasih ya. Makasih ya Pak. Oke, udah lama kita tidak take. Kita mulai langsung aja lah, kita mulai. Ya. Defensive side of Manchester United. Kita buka, jangan dengan Gun, nanti ketawa lagi. Kita buka dengan yang senior aja Mas. Mas. Defense Man United. Terus terang ini agak sedikit kesal ya kalau fans sendiri, kalau teman sendiri yang ngatain taktik defense yang ngancur itu kesalahan Ole, itu rasanya tidak buat kami. Karena ya pemainnya yang main di situ, nggak mungkin Ole ngatur backnya untuk defense semua di depan atau nggak ada last man. Bahkan di match terakhir itu nggak ada last defender di belakang. Itu Mike Phelan udah teriak, udah ada di samping lapangan, dia udah teriak ke belakang, tapi tidak ada yang cover. Nah, tugas siapa yang cover? Masa itu kesalahan Ole juga Mas? Iya Mas. Kurang koordinasi antara kurang briefing. ya. GR-nya kurang jelas nih. Karena Match mana pakai DR Mas? Audisi ya, bukan audisi ya. Cuma terusin di Kurang teriak ya, tidak teriak. intinya kurang koordinasi lah lini belakang. Seperti match-match sebelumnya udah bagus, dirubah lagi. Udah oke, dirubah lagi ya. Memang kebutuhan tim berbeda sih, apalagi untuk yang diubah apa nih dulu Mas? Pemainnya, komposisi pemainnya. ya komposisi pemainnya berubah-berubah aja. Nggak ada yang, maksudnya kalau misalkan ada satu yang kurang bagus itu jangan. Coba kita track back successful Iya. manager. Itu emang ada winning teamnya. Biasanya kan tergantung kebutuhan juga. Ya kebutuhan selain ada yang cedera kan tadi. Ada yang cedera, Ada yang ada yang COVID. ya mungkin salah satunya itu Alex Telles. COVID Mas, jangan dimarahin. Iya, Alex Telles ini harusnya ada di situ pada saat ini. Tapi 2 match terakhir dia tidak ada ya. Akhirnya berubah lagi lah. Ya sesuai kebutuhan. Akhirnya ya siapa yang siap yang main. Dan yang didapuk untuk main akhirnya kurang menjalankan tugasnya dengan baik. Itu aja sih. Kalau untuk defense kita lanjut lah ya. Ber, ada yang bisa ditambah Ber dari situ Ber? Defense Defense itu dulu lah, kita baru naik ke atas. Banyak nih semua ini kita ngomongin ini kan. ya, defense emang inkonsisten sih ya kalau aku lihat kan. Pas lawan Arsenal itu sebenarnya nggak ada masalah di defense menurut aku. Di tengah ke depannya tuh defense sampai penaltinya Arsenal nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kenapa daya gedor kita di pertandingan itu nggak ada? Kita jangan main-main gedor pintu anak orang dulu, tidak. Kita Bukan. main gedor aja. Kayak Rashford, Greenwood harusnya
Greenwood udah diganti sih pas babak kedua. Cavani udah ready. Terus juga Van de Beek udah ready. Ya pengaturan pemain lah dari Ole harus lebih baik lagi. Kalau pengaturan dari back, kita tak banyak pilihan sekarang ini. Kalau pilihan kita selain yang ada main sekarang dan sangat-sangat inkonsisten, sisa siapa lagi? Jones katanya Desember sehat. Terus siapa lagi? Tuan ZB kemarin dimasukkan tak sih? Masuk pas lawan Basic saya dia main. Hancur juga. Really? Jadi cedera lagi. Jadi cedera. Memang dia main sekali, cedanya 3 bulan, 4 bulan gitu aja dia. Enak gajinya lagi. Gajinya lancar. Gak kayak Gatling. Dari bawah itu. Urusan pribadi itu dari bawah. Suasana. Oh. Mana Ben itu? Back mau di kalau kita yang kita udah bahas dari kemarin itu dan kita berdua setuju kita main 3 back di belakang. Tapi siapa sekarang ini yang untuk wing back kirinya? Brandon. Selama Teles masih positif COVID, siapa tak bisa dimainkan itu. Tapi Taylor sudah mulai latihannya. Udah Dia kan tak cedera, dia kan COVID, tak boleh nyampur orang. Udah mulai gabung. Udah mulai gabung sama squad kemarin. Latihan terakhir udah rapi dulu. Kalau menurut Ani sih intinya di kaptennya sih Maguire. Jadi di kita bahas, United gitu. kita bahas defense, Iya. midfield, attack, kapten terakhir ya. Ini pemain baru nih. Kok belum disuruh host ngomong? Tolong ngomong. Kalau tak ada dengan podcast ya. Iya. Ini kan jalan podcast ini. Belum Ini disuruh jumpa. ngomong. Udah panas ya, Pak? Udah panas. Iya. Udah panas. Pemanas ini. Gara-gara kita kali kemarin. Lawan Arsenal. Nggak sabar nih. Untuk match besok lah. Hari ini. Hari ini. Siapa yang bagus di belakang? Apa tetap sama lawan yang lawan Champions League kemarin? Siapa nama tim lawannya? Dia dari Bukan yang lawan. adalah pokoknya susah dibacanya. Berarti dia tuh kalau susah dibacanya tim bawah. Itu kalau sampai tim bawah. Nggak mungkin masuk Champions Wah, League. masuk Champions League nggak mungkin. Ya di negara Dia sendiri. sebut lah nama timnya. Nama timnya apa? Coba jelasin dulu. Shakir. Udahlah, pokoknya tim-tim Timur Tengah sana. Nah ini. Iya, Turki kan dibagi dua jadinya. Bagi dua sama siapa? Hah? Ya sama tetangganya. Ini siapa nih lagi yang main-main defensif nih? Iya. Mau 4 back, 3 back, 5 Kalau back. menurut aku sih ke komposisi pemainnya tetap. Oke Lan, gimana Lan? Belum siap. Belum. Siapa dulu? Emosi nih. Karena tim apa main? Berani. Jangan. Etor. Kalau kita tak lanjut ngomong, Lan ngomong, Ifrok ngomong juga. Lanjut dulu nanti. Tani lagi, siapa lagi? Yang 3 lagi? 3 itu paling belum. Lagi ngomong. Itu bukan temannya. Seharusnya kalau tanya dijawab. Nah, gitu. Enggak ada. Lan, jelasin Lan. Kok yang ditanya? Ngambek jadi tak mau ngomong. Oh lanjut. Menurut aku yang 3 itu. Uang siapa nih? Mas, Wah, Lagi. di tahun nggak tuh? Bukan ya? Lagian nggak mau nonton Icu. biru. Itu Apa yang itu? Wan Bisaka, back untuk back kan? Weh, jangan ngegas lah. Betul nih. Nomor 11, Wan Bisaka. Di situ kuat sedikit. Wan Bisaka, Kuat lagi. Wan Bisaka. Miguel itu sebenarnya bagus. Bukan big win. Bener siapa Miguel? Ada. Maguire. Ya, sama dia nggak bisa ngomong kayak gitu. Ya kan? Miguel udah. Oke, lanjut, Nah, Bang terus Jet. satu lagi Luxo. Luxor Luxo nggak? nanti kan bisa Gini dipadukan. nih, Wan Bisaka, Maguire, Luxor. Ini siapa? Udah 3. Oh, 3. 3 back. Lindelof tak main? Lindelof istirahatkan gantian Miguel. Maguire lagi. Iya, Miguel. Nah, terus Kalau Jawa sih.
Terus Enggak. cuma 3 aja back. Back 3 nanti kan dibantu sama Mitik sama Mitik. Oke, mobil aja meeting. Mitik. salah lagi ya. Anjir. Mitik. Bebas lah. Boleh deh. Apa yang Nah, sekarang masalahnya kalau main kita lawan Everton 3. 3, Terus 5, 2. Enggak, kalau Tapi yang duanya itu yang Fred sama Mitik. Itu kan dari tadi ada 3 back. Kiri kanan ini. Jadi wingback yang bakal turun Jangan naik bisa, dibantu. Pak. Yang untuk turun naiknya itu si Fred sama si Mitik. Bukan yang di tengahnya, yang di kiri kanannya. Back sayap. Back sayapnya itu Iya, harus ada. sayapnya kan berarti kan di situ kan ada Pogba, ada Pogba jadi back sayap. bukan jadi back sayap kan pakainya kan 3 back. 3-5. 3-5-2. Jadi bahasanya itu nanti kalau pas lagi bertahan, Luke Shaw sama Wan-Bissaka tuh ditaruh ke kiri kanan, nanti Fred sama Matic di belakang sama Maguire bertiga. Maksudnya gitu. Karena nggak nyampe kan? Makanya di mobil sama dia 2 jam sehari. Nyampe. Oh, masuk. Oh, begitu ya, Terus. Susah sih taktiknya kan. Ini jangankan tim pelatih lawan, pemain sendiri pun bingung sama pelatih itu. Coba Bapak Tadi kan jelaskan. tengahnya kan ada Pogba, ada Bruno, Nah, terus satu lagi kan udah di sama Greenwood. Nah, 2 penyerangnya itu 3 yang tengah. ya baru 8 pemain. Ah. Greenwood main tengah pula sekarang. Enggak, nanti kan dibantu dari sayapnya. Sayapnya dari Wan-Bissaka bantu ke Greenwood, nanti masuk ke striker. Bisa tetap ada banyak nih misalnya. Itu kan Agak gitu. dalam ya. Kalau nyerang dari sayap itu kan Wan-Bissaka kan bantu. Baik, ini minggu depan tak usah dibawa, Bek. Tadi kau milih 3 Tadi bilang 3 back. Oh iya, ini 2 back. Wan-Bissaka, Ah. Maguire sama Luke Shaw. Iya. Kalau nyerang, Wan-Bissaka Tinggal bisa satu dong di naik. bawah. Turun itu si Fred sama Matic turun. Jadi pentingnya Sekarang kau ngasih kami tebak-tebakan. Enggak, orang memang strategi kayak gitu. daripada kau ngomong gitu mending Matic, Fred, Maguire. Wan-Bissaka, Luke Shaw. Padahal udah ngerti. Ya kan tadi jadi back. Nggak, tapi taktik biasa kayak gitu tuh, betul ya, betul. Oh, ini anak murid biasa. Iya, berat mungkin bisa jadi. Iya. Biasa weh. 3-1-3-2 gitu kan. Betul tuh. Betul. Lanjut. Tweet, dia biasa. Paham ya? Beda. Ya, udah nih. Kalau biasa kan yang 2-nya itu turun, yang 3-nya itu tetap merapat gitu. Polen kan yang 3 itu yang 2 kiri kanan itu melebar. Salah. Iya, Fred sama Serap pelatih lah. Tergantung. Terus ini nih. Siapa tadi? Bruno, Pogba, Greenwood. Nah depan depannya kan Rashford sama Martial bisa. Oke. Atau enggak Cavani kalau misalkan Cavani-nya mau starting. ya terserah, bukan terserah Cavani lah, terserah boleh. Iya. Maksudnya kan kalau udah Cavani udah siap gitu untuk starting, jadi Martial sama Cavani. Martialnya kan kalau nggak Martial kan ini lagi minim gol nih. Dia di Liga Inggris kan belum cetak gol. Udah. Waktu lawan belum ada. Cavani, Martial. Martial. Ya, yang gini aja lah. Daripada yang lain sakit kepala. Itu udah ngerti itu, tapi acakan dulu masih. Masa di depan itu Greenwood, Martial, Rashford bertiga, 2 aja di tengah berarti. Berarti cuma 2 orang di tengah. Kalau kita defensif. Sama nih bingung. Ini belum pecah di Masalah belum pecah ya. Oh, berarti dia jadi wing forward, jadi di depan. Rashford di wing forward kiri. Sendirian Martial di tengah. Bertiga berarti yang di tengahnya. Bisa jadi 4 di tengahnya Diamond. Diamond Arnold for. Iya. Bisa. Ya, Pogba di belakang Bruno. Iya. Harusnya. selama ini kan gitu, masih gitu. Enggak pernah pakai otak sedikit. Oh, enggak apa-apa di belakang Bruno. Lain-lain. Tadi kan ente mau Fred itu main ya kan ya? Iya. Tapi kalau dari segi Masuk sini dong permainan kalau ya, ngomong. enggak, kita belakangan. Kalau menurutku, kalau gua setiap nonton MU walaupun apa Fred itu kalau udah mau per bola,
pasti lebih banyak ke lawan daripada ke kawan. Itu menurut dulu Ente gimana? itu dulu. Kalau sekarang Fred itu stabil mainnya, makanya dia dimainin terus. Kalau dia mainnya nggak stabil, pasti dia diganti-ganti terus, kayak musim-musim kemarin. Oke, sebelum kita maju ke midfield, sebagai ini anak saudaranya Pogba, bagaimana? Baik. Defensif kita ini, defensif. Sampai tentu bosan. Defensif. Ente sebagai anak medsos nih kan baik pasti geram lah ngelihat orang fans klub yang rival ngeposting taktiknya terus menguji biar oleh selamanya di United. Kalau itu dari ente apa yang bisa ditambah untuk defensive side dulu lah sebelum kita maju? Kalau untuk ditambah nggak ada kayaknya. Komposisi back kayaknya udah pas 4 orang. Apalagi kita mau lawan Everton kan. Permainan Everton ini agak kencang kan. Jadi ini pikir lebih pas pakai 4 back. Tetap Lindelof sama Maguire di bawah. Sama Luxo dan Masih Luxo ya, masih Luxo. ya. Luxo. Dan kalau dibilang salah oleh pun aneh nggak setuju juga, sebab setelah kebantai 6-1 itu back defense kita bermain bagus dari mulai lawan PSG, lawan Chelsea, Arsenal itu bermain bagus backnya. Bisa dibilang bagus lah. Maguire pun leadership dari bawah itu udah bagus lah istilahnya. Belum match terakhir ya. Yang terakhir ini jadi masalah nih, entah kenapa semenjak pas Lindelofnya diganti mainnya cadul nih, macam Maguire itu macam nggak percaya sama Tuan ZB ini, posisinya pindah-pindah kanan kiri. Nah, jadi kalau dibilang salah oleh, enggak juga, karena begitu oleh diserang nih masalah defense dia langsung perbaiki defense dia, dan kelihatan kan defense-nya bagus kan. Nah, untuk tengah, kan defense aja ya, bahas defense aja. Mungkin Jangan kelewatan. kalau dari Ane seperti itu Ci, tetap pakai 4 back dan komposisinya tetap itu, nggak ada yang diubah. Jadi kita di sini lumayan setuju ya. Kalau untuk defensive push kita kekalahan beberapa kali bukan murni kesalahan pelatih. Dan kalau menurut Ane sebagian fans yang mau oleh teriak-teriak di tengah lapangan, marah-marah pemain, ya tak mungkin lah dia marah-marah di media. Mana pernah Ferguson marah-marah pemain di media rasanya. Terakhir Mourinho mengecilkan pemain, kan apa hasilnya show kan. Sekarang di Spurs beralih, dan itu kayaknya bukan taktik yang baik untuk manajemen. Kita bayangkan aja kita di kantor, bos kita marah-marah di depan umum, mana bisa kita juga tak akan mungkin mau main untuk dia lagi. Sekarang kita pindah ke tengah ini, midfield side of the story. Kita sudah punya siapa? Fred, McTom, Matic, terus Pogba, Van de Beek, Mata, Bruno. Siapa lagi yang bisa di tengah? Lord Lingard. Ini stok pemain tengah ini lumayan banyak dan lumayan semuanya kreatif player. Tapi sepertinya belum dapat racikan yang pas ini. Apalagi dengan performance Pogba beberapa pertandingan terakhir dari awal musim ini sebenarnya belum puas sama performance Pogba. Mana Lan? Siapa yang mau kita masukkan di tengah nih Lan? Biar Klopp ini. Kalau lihat beberapa pertandingan dari Van de Beek, Mata, Bruno itu passing bolanya enak, ya kan? Tapi di sisi lain kita tidak punya flair-nya Pogba di situ. Memang harus nyoba Van de Beek sih. Karena Pogba kan kalau dilihat di ini ya beberapa pertandingan terakhir gitu pas lawan Arsenal banyak orang bilang jelek, tapi kalau dibilang jelek juga main Pogba enggak sih gitu. Dia terlalu lama di label. Terus pas lawan PSG, Pogba sekarang kan posisinya itu udah di kiri. Soalnya kan nomor 2 kan. Memang favoritnya kan itu. Tiap dia ditaruh di kiri mainnya lumayan bagus gitu. Pas dia ditarik agak ke belakang aja jeleknya gitu. Makanya coba
berani masukin Van de Beek, taruh Van de Beeknya di kanan, Pogba-nya di kiri, itu yang pengen dilihat gitu. Berarti Kalau kalau kayak gitu hasilnya gimana? Itu bertiga, Van de Beek, Bruno, Pogba, berarti belakangnya harus pemain yang tipe Matic. Iya, tipe Matic, pemain belakang. Untuk belakang. untuk lawan tim yang tipe menyerang Everton kayaknya cocok dicoba boleh harusnya. Tapi kita nggak tahu Ya, kan. makanya itu ya paling 4-2 diamond itulah yang paling cocok terusnya. Jadi di tengahnya itu ya bagus orangnya. Seandainya kita kemarin dapat Sancho, ada perubahan nggak kalau menurut anda? Kalau Sancho ya. Kalau Yang kita kita- Sancho enggak juga sih. Soalnya kayaknya yang kurangnya balance dari belakang ke Kalau dari depan. Sancho pun supply bola ke dia pun agak susah kalau dia sekarang ya. Berarti menunggu skill individu, permainan individunya, individual brilliance. Kalau lihat Greenwood pun yang udah mulai bagus pun musim ini agak kurang jadi kan. Yang supply bola ke dia tuh susah. Tengah juga bermasalah. Jadi apa kita jadi tim bermasalah nih? Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Iya iya iya. Kayaknya kita Oke, back to understand. Anjir. Nah, kalau tengah butuh memang butuh pemain kayak ini sih, kayak Matic gitu, yang bisa ngalirin bola dari belakang itu langsung ke depan. Dan dia juga yang bisa jaga belakang. Soalnya kan, jadi perlu Matic yang lebih muda berarti. nah, perlu Matic yang lebih muda. Kante nggak mungkin jalan. Nanti udah 28-an juga. Erikson Karena nggak nanti kalau ketemu tim-tim yang papan bawah atau apa yang strateginya itu ngunci si Bruno sama Pogba sampai 2 pemain itu susah. Nah, itu udah nggak bisa lagi. Betul itu ada. Kalau udah Bruno dipegang sama 2 orang, Pogba dipegang sama 2 orang, udah tengah tuh udah nggak jalan sama sekali. Kurang lihat. Kurang lihat bang. Ya, tengahnya kurang lihat. Kurang fight gitu ya. Iya. Rigid. Dia butuh ya Matic yang lebih muda lah, yang bisa ngalirin bola langsung ke striker ya. Tengah sudah kita tahu apa posisinya. Kayaknya pun perubahan yang dilakukan oleh juga kelihatan sebenarnya. Ya, masih nyoba-nyoba. Kelihatan. Tapi ya, aduh, mainnya itu yang terlalu sering pengen disorot kali ya karena kesalahan masing-masing. Paling tidak seharusnya ada hal simpel yang harusnya bisa dilakukan semua pemain ya. Kita jarang melihat MU itu sekarang shoot dari luar kotak penalti. Di musim-musim sebelumnya di MU yang dulu-dulu itu memang speed, power, dan yang diandalkan yaitu shoot dari luar kotak penalti. Nah, belum ada yang berani nyoba Itu nggak jalan sama sekali sekarang. Itu salah satu apa ya? Shoot dari luar kotak penalti itu harusnya sering-sering dilakukan karena ya kita memang harap bola muntah ya, tapi itu harus dilakukan. Bruno nggak sih sering Iya, Sebenarnya semua semuanya punya, ngelakuin itu. punya tendangan bagus semua. Apalagi nih kalau Fred kayak punya. sekarang kita punya Cavani nih. Kalau bola rebound di depan tuh Cavani Nah, tuh itu emang bagus. iya, bolanya Cavani tuh. Iya, semua tendangannya yang bagus-bagus kan. Si Iya. Fred juga punya tendangan, Robin Knight juga punya tendangan, Matip, Greenwood, Bruno, Pogba. Ya dengan kondisi yang sekarang Bebek akan mengantisipasi dengan baik, tapi itu harus dilakukan. Dan itu tidak ada sama sekali sama ini. Tidak jalan. Shoot dari kotak penalti. Shoot. Sampai kita yang nonton di TV itu pun harus shoot. Tapi mereka masih open shoot. Tapi mereka masih open lagi itu. Kalau ngomongin delay. Tombol pentanya rusak. Itulah. Tapi emang jarang dapat ruang tembak sih dari tengah akhir-akhir Iya, ini Pak. MU. Malah pemain depannya nggak bisa buka ruang. Nah itu, Pergerakan sampai tanpa ke bola. depan itu, sampai ke depan. Sebenarnya yang jadi concern abang bukan defensif blunder itu, emang beberapa pertandingan ini terlalu sering. Jadi cuman Terlalu sering. miskomunikasi aja sih. Terlalu sering. Tapi jadi itu jadi sorotan. Sebenarnya pemain depannya kita punya Greenwood, Martial, Cavani, Igalo belum menggunakan. Rashford kan midfielder jadinya sekarang. Di ya. Iya. Kalau di ini
Ya, kita striker. Sekarang posisi pemain nomor 10 kita siapa sih? Bruno ya? Masih belum. KMC ya, yang ngatur serangan. Tapi striker kita itu kelihatan dari beberapa pertandingan terakhir itu tidak membuka ruang, tidak mencari ruang, tidak membuka ruang, tidak memberikan peluang untuk teman-teman yang kreatif ini untuk jadi outlet passing. Siapa yang kira-kira Don yang bisa merubah itu Don? Apakah Cavani kita langsung masukkan? Apa Martial tetap kita drop? Martial kurang ya sih. Cavani apa lagi? Karena kan masuk ke MU kan dia berapa match nggak main dia kan selama di PSG. Tapi Martial balik lagi tak sih penyakitnya itu yang jalan tuh. Iya. Kehilangan bola jalan udah. Malas lari kan. Iya. Harusnya MU itu punya striker yang benar-benar lancing sih kayak dia tipe Aguero terus. Ya benar-benar murni striker gitu. Karena selama ini nggak ada sih murni striker kayak Martial. Angin-anginan kadang lagi bagus. Martial bagus, cuma kayaknya effortnya kurang. Effortnya kurang. Effortnya kurang, tapi mengandalkan tiap minggu effort dari Rashford dan Bruno sih kayaknya kok kelewatan. Iya. Ya Greenwood masih angin-anginan lah, dia masih nyari permainannya. Nah Martial ini sudah berapa musim, Iya. tapi balik lagi penyakitnya. Kalau Martial ini untuk ngejemput bola itu dia memang males. Beda sama Rashford yang mau turun ke belakang membantu defense. Kalau Martial itu kita nggak pernah lihat dia bantu defense di belakang kan, pasti dia jalan. Memang kurang kalau untuk. Tapi dari beberapa pertandingan terakhir ini, apa cuma abang yang kesal kita tuh tak bisa ngunci permainan orang itu di lapangan mereka. Jadi pemain kreatif itu sama pemain depan itu tak bisa nge-pressure, jadi pemain lawan itu tak sempat nyerang. Itu udah beberapa pertandingan ini tak nampak. Jalan. Kalau aku sih maksudnya Cavani nih 4-3-3 oke. Ya formasi Cavani, Rashford, Asal si Cavani itu tetap pada tengah-tengah kan, Iya. tak kemana-mana. Iya. Ini bola mau di crossing orang nggak ada. Iya. Cavani, Rashford, entah itu Martial, entah itu Greenwood. Itu sih harusnya sih Greenwood itu dicoba. masuk sebenarnya. Dia tipe main tenang. 4-3-3. Tenang kali kalau main dia. Tenang sih dengan Terus Greenwood juga bantu Iya. bertahan dari kemampuan Martial ya. shootingnya juga bagus. Ya. Tapi beberapa pertandingan ini Greenwood nggak bisa dapat Benar. peluang syuting ya, Peluang syuting. kayak musim Nggak ada. kemarin Ya, kan. emang tengahnya. Iya. Tengahnya. Nah, kenapa Ole nggak nyoba? Oke, aku bilang aja ya, kalau 4-3-3, Pogba sama Bruno tuh dijadiin kayak Silva sama De Bruyne di City gitu loh. Ya nggak? Kan bisa. Dua-duanya AMF. Bisa, tapi kan harus gantian kan. Iya. Nah, kayaknya Pogba nih dan Nah. sebelum ada Bruno pun kayaknya untuk defensif saja agak malas. Malas dia. Ke belakang malas dia. Enggak, kalau naruh Pogba sama Bruno di depan dua, itu di belakang itu emang harus butuh ini sih. Betul. Itu tadi. Enggak satu midfield tapi yang benar-benar ini Betul. kuat, midfield yang kuat. Betul. Kayak Betul. kayak di Barcelona kan kayak Busquets gitu. Soalnya sih nggak bisa kepegang sama orang kan Iya. bolanya. Contoh City lah, contoh City. City. Fernandinho. Iya, Fernandinho kayak itu Fernandinho. ya bisa back sama gelandang bertahan dua-duanya disikat dia. Kalau Matic nggak bisa itu kalau Nah, si goyang. masih goyang. Kalau oleh mau masih English ke ini, Declan Rice lah nih. Kalau menurut aku ya, bagus orang Inggris. Tapi Declan Rice bisa ngalirin bola, berapa tak lihat dia bisa ngalirin bola. Fernandinho juga nggak bisa ngalirin Enggak, bola Mas, Cik, sebenarnya, Pak. kalau pakai dua attacking midfielder kayak gitu, Iya, betul. itu di belakangnya itu nggak perlu Iya. bisa ngalirin bola. Yang penting dia penting bisa yang motong aja udah. Potong ngasih kedua. Sampai garis tengah aja. Jadi kalau lihat dari tugas Fernandinho kan dia ngeblok aja kan, si bola perlu dia. Kayak partai sekarang ya. Nah, iyalah. Sama second ball-nya. Tapi itu kan butuh wing yang kuat juga kalau yang kayak gitu. Nah, itu details di situ yang abang harapkan sebenarnya. Iya. Sebenarnya Wan Bisaka nggak usah ditanya lagi bang ya. Wan Bisaka Wan Bisaka ininya agak kurang sih. Passing-nya. Ofensifnya agak kurang. Kalau bertahan dia boleh, oke. ofensifnya dia. Ofensifnya kurang dia. Makanya kalau taruh Van de Beek cantik.
Siapa itu dia? sih yang Tahu. Mandi Santo kalau bertanding bagus. Bisa kejutan. Kalau Teles oke lah kan, bisa dua-duanya. Tiga back, 2 wing back, Matic 1, 3 itu 1 depan sisa. Iya. Kalau Pogba masih acak kadul, Van de Beek oke sih. Iya. Lebih ngalir sih kalau menurut Bang Van de Bola. Beek sama Bruno tuh, aduh, Ini cantik lah. Van de Beek itu kreatif. match yang lawan Basic Syahir kemarin itu Tuh, nama setelah Pogba masuk itu kelihatan kali dia banyak ngedelay bola. Nah, di situ MU mainnya udah nggak tahu mau kemana lagi. Pogba yang ngedili bola Iya. terus sih. Jadi masuk babak kedua itu kan masuknya diganti Cavani sama Pogba. Nah di situ mulai stuck lagi. Nggak tahu Pogba itu mau ngoper ke siapa. Intinya di Pogba ini sih belum dapat permainan aslinya kayak dia di Juve. Di situ Bang lihat pergerakannya si minim. Iya, minim pergerakan. Nah, Pogba bagus di Prancis, belakangnya Kante. Nah, bisa Gitu. Dia bebas roaming. Dia bebas. Iya. Dia nggak perlu mikirin defense jadinya. Iya. Belakangnya ganti barang. Iya. Tenang. Belakangnya Matic atau Fred, slap head, Maguire. Kapten. Wow sih. Sekarang ini. Jelek-jelekin kapten sih kalau. Kita udah jelas bahas dari belakang sampai ke depan, kapten. Sebelum kalian bahas, abang ingin ngomong nih, kalau tiba-tiba 7 pertandingan ini masuk musim, terus diganti kapten, berarti kan ini di drop deh. Kaptennya di strip. Itu efek dan moral ke tim itu bakalan jatuh. Kalau menurut abang, akan bakalan jatuh. Mau siapapun jadi kapten ini berikutnya, walaupun itu cuma untuk show, tapi tetap moralnya akan jatuh. Karena kita sudah ngambil, sebagai manajer kita sudah ngambil keputusan, dan itu diikuti sama tim, sama pemain. Terus tiba-tiba karena pressure tidak layak lah, kita nggak tahu lah kita ngomong apa, kita dari luar ngomongnya tidak layak jadi kapten terus minta diganti, itu moralnya akan down untuk tim moralnya akan down. Nah, itu dari abang, silakan bahas dulu mas, kapten of Man United. Apa ya? Perannya mungkin. Perannya tidak sentral yang diharapkan sama apa namanya, kurang bisa memotivasi teman-temannya, Kurang ngayomi. iya betul. Harusnya kalau misalkan ada yang bisa jadi kapten ya, kalau saya pribadi ya, selain Maguire ya, itu bisa dipegang oleh misalkan Dino atau Matic lah. Itu kayaknya mereka lebih bisa menjalankan peran itu. Kalau Maguire semakin kesini kok asik dengan dirinya sendiri tuh, tanpa bisa memotivasi teman-temannya. Ini mana Bayar? Tidak bisa memotivasi teman-temannya. Bener sih itu Cik. Kelihatan emang di lapangan macam bingung, kurang gahar aja mungkin. kurang garang. Kurang garam ya sama kawan-kawannya. Malah dia lebih sering diteriakin sama kawannya dibanding dia teriakin doang ya. Teriak ya. Apa kapten itu perlu teriak-teriak lagi? Gak perlu, paling nggak kan dia penting ngepres belain kawannya. pemain kalau misalkan pemainnya melakukan kesalahan. Itu yang kita lihat. Kalau kapten teriak-teriak, ini di tribun aja jadi. Betul, makanya nggak perlu teriak. Yang penting dia bisa melindungi pemain-pemain yang ada di lapangan. Kayak misalkan mau kartu kuning ya, Kasih harus motivasi. dicegah lah. Gitu. Ada pemain yang under pressure, Iya, dia saya teriak bisa kan tanda motivasi. kutip kan. Masa kalah sama De Gea? Dia selalu memotivasi Kita pemain-pemain. punya vice captain siapa sekarang? Wakil kapten. Belum, masih bebas itu. Itu kan punya fungsi juga, karena kalau kita punya kapten itu seorang kiper, dia tak mungkin bisa ngomong sama orang di depan kan. Iya. Jadi pasti ada vice captain yang fungsinya di situ. Kalau untuk motivation yang kita lihat minus dari Harry Maguire,
sama kayaknya lebih ke Bruno untuk motivasi. mancing kawan-kawannya perform. Tidak ada sosok antagonis yang berwujud kapten. Ya akhirnya kita ring dulu Roykin. Ya kan? Iya kan? Tapi zaman Rokin masih bisa mas ngomel-ngomelin Iyalah. wasit. Sekarang tak bisa mas. Ya, Zaman makanya Jadi masih karena bisa kemajuan ngomel-ngomelin wasit. dari regulasi itu Pak Ci ya. Peraturan lebih harus sekarang. Kalau menurut aneh sih kapten itu lebih bagus yang tahu kultur klubnya, yang udah lama di situ. Karena Maguire ini kan masih 2 musim ya. Jadi dia belum tahu. Phil Jones. Phil Jones nggak mungkin lah ya, kayak Nemanja Matic mungkin yang udah lama, atau Manajemen tak lama lah, mending Rashford. 3 tahun. Rashford bisa juga. Enggak kan kalau Udah NBA gelarnya. kalau yang kapten itu kan NBA siapa yang kawin? Basket. Wow. Basket. kan kalau kapten kan komunikasi sama antar pemain ini kan juga harus bagus. Kalau Maguire kan kalau dilihat Terkesannya tidak ada Cuek. komunikasi. komunikasinya itu kurang. Kayak pas Tapi yang match kartu- terakhir itu aja kan ibaratnya itu kan bisa dibilang kesalahannya dia. Yang Dia yang mimpin di belakang. ya, kartu merahnya Martial. Martial itu kan ada videonya yang si Maguire ngomong apa? I've talked to the referee and he said it's a red card, there's no other way. Tapi pemainnya tetap ngotot. Ya itu sekarang itu kayaknya lebih penting actingnya. Makanya kenanya udah jatuhnya dulu. Agak sebel sih ngeliatnya tapi ya the way of life. Ya kalau Tapi menurut kalau aku sih kalau soal kapten ya kayak musim lalu tuh setelah COVID nggak ada permasalahan tuh di Maguire walaupun dia main biasa aja ataupun cenderung jelek karena permainan tim bagus di awal musim ini mungkin karena permainan tim inkonsisten ditambah ada kayak kartu merahnya Martial tadi terus juga Dibantainya. Maguire di awal musim itu kena musibah kalau aku bilang ya mungkin kena psikisnya kan kita nggak tahu kan sampai masuk meja pengadilan kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Mungkin kena Ya. tapi Efek dari situ juga. tapi ya tiga pertandingan di awal lah yang dia goyang banget ya setelah itu juga Back konsisten. lagi. Sampai di UCL terakhir coba lagi. Ada bisa cetak gol gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu makanya aku dukung Maguire jadi kapten United. Tetap. Masih perlu memerlukan Back waktu. back Inggris nomor 1 sekarang loh itu. Ya, Back Inggris nomor 1 sekarang. berlabel. Berlabel nomor 1 Ci. Terlepas Tidak dari sesuai dengan- 80 juta pound ya. Ya. Itu nggak Nggak ada kita nggak bisa ngomongin harga lah. bisa di Karena harga udah Udah inflated. Beli Ruud van Nistelrooy Paling mungkin tidak- bisa 200 juta Iya. kali harganya seperti Yoi, sekarang. yoi. Paling tidak dari beberapa match ini, average-nya itu paling tidak meningkat lah. Tapi ini kok saya lihat average-nya tambah menurun. Apa yang terjadi? Apa sih yang mau diinginkan dia tuh apa gitu? Nih setelah dibantai sama Spurs itu mulai nanjak ya performance-nya. kayak Dan roller coaster. lawan ini UCL hancur. Average-nya jelek banget. malah cenderung Bruno yang menurun nih akhir-akhir Iya. ini kalau menurut aku ya. Dia di marking sih kalau menurut aku. Iya, jadi ketat. Mungkin jadi bebannya ketat. besar, bebannya Ya, besar. semakin berat. Ditambah pemain-pemain lain juga nggak ada menopang dia kan. Ya. Next match Everton. Habis Everton lawan dia apa baik? Habis Everton, Internasional Ini lah. ya. pergi lagi nggak ya? CL lagi. Tapi jeda International break dulu Pak. internasional Ya. PL libur. Lewat Skertel lagi. basic Syahir. Apa lain? Ya kita tunggulah siapa nanti yang akan cedera setelah pemain dari Manchester United setelah Eric Bailly kemarin. Enggak lah. Kita nggak mau pemain cedera kan, tapi Berarti sebelum international break lawan Everton. Habis itu international break lawan defensive team West Brom. ya. Baru Champions League lagi. Ya.
Ya mudah-mudahan di next take ini kita lebih semangat lah ya ngebahasnya. Karena Pengaruh ngaco cuaca. sih, memang ngaco. Nggak ada cuaca, mau ada tim juga. Pengen itu ngebahas yang MU lagi bagus gitu. Dari video pertama ke sekarang ini abang pengen bahas ada perubahan gitu. Iya. Ada yang ini kita yang udah bahas kemarin ini sudah dilakukan, udah ada kelihatan perubahannya. Kalau tactical leadership kelihatan bisa memanage, cuman pemilihan waktu ya mungkin dia masih kurang pengalaman ya waktu untuk bermain. Ya. Terus yang kita pengen dia teriak-teriak di pinggir lapangan itu tak jalan lagi kalau menurut abang. Cuman pemainnya yang salah kalau sampai diomelin sama Mike Villan di pinggir lapangan karena tidak ada last defense di belakang. Terakhir kemarin Fatal kali. Dia mengkomunikasi pemain belakangnya aja sebelah. Ya, kan? Masing-masing itu udah punya tugas lah. Iya, emang. Udah punya tugas, udah punya set play. Kalau di corner di mana, kalau di attacking free kick di mana, defensive free kick di mana. Karena tiap Itu yang ngambil corner siapa ya? Bruno yang ngambil corner. tapi 3 pertandingan terakhir ini Kesalahannya di situ apa? juga sih, kan? Diamond itu ya, Diamond. Kayaknya nggak ada yang jalan nanti gitu. Diamond non PSG jalan. PSG Diamond ya. Diamond itu. Pas dia lagi nyerang ya. Kalau lagi bertahan dia enggak Lawan Leipzig jalan. jalan. Tak ada Jalan yang komen. Diamond Ya jalan. paling jalan kalau Leipzig lah. Tak ada yang komen itu malam-malam. Oh, Diamond jalan. Iya, tapi menurut Defensif. lo setelah kalah Oleh dari ngamuk. Tottenham tuh Karena karena naik MU ya. naik terus kan. Cuman waktu habis PSG kan ketemu Chelsea itu kan 0-0. Itu sebenarnya nggak ada yang kurang. Artinya kalau misalnya Dari gedor itu. dari kedua ya, artinya kalau misalnya Itu Chelsea dari bagus, gedor. harusnya dia bisa cetak gol kan. Iya. Sama Arsenal juga. Lawan Arsenal kan Dua-duanya defense kalau juga udah bagus kan. Iya, Berarti nggak ada yang salah Nggak ada yang semua kurang ya kan. sebenarnya. Artinya ya pemain aja di sini. Sebelum Terus kita- kalah sama Arsenal ya apesnya aja sih. Sebelum kita closing, ada teman kerja dan teman main baik abang lah ngomong kalau Arsenal own Man United waktu pertandingan itu. Terlepas kita fans Man United lah, lawan Arsenal itu siapa sebenarnya tim yang lebih unggul? Terlepas dari kesalahan Pogba, bukan kesalahan juga sih, nggak sengaja ya, tahu. Apes sih kalau bilang. Iya, itu apes aja. Apes aja. Oke Arsenal possession menang, tapi untuk membahayakan gawang kita tuh hampir nggak ada. Iya. Salahnya striker kita juga nggak ngebalas itu, kurang tajam aja di situ. gawang Arsenal itu. Punya peluang tapi ngaco ya mas depan gawang. Ada kan bener tiang kan tenang masuk waktu itu. Ada nggak sih? Iya tiang. Tiang kan? Iya. Itu ya Ya. itu aja tuh. Iya. Satu itu kena ya. Ya, kalau mereka ngomongnya Willian juga kena tiang atas kan di babak Iya. pertama. Ada pertama. Iya. Tapi overall setelah Arsenal tuh nggak kecewa sih secara gamesnya. Iya, main imbang ya. Permainan kayaknya Iya. imbang. Kalau misalnya dibilang Arsenal lebih Keuntungannya bagus, sih harusnya itu. dia bisa cetak gol kan dengan serangan ya. Tapi yang Dia menang lagi-lagi dengan yang penalti. bikin kita kesal ini defensive side-nya. Iya, Komunikasi defensive side-nya yang turun. Itu tak tahu lah itu yang peka itu si Maguire-nya apa Shaw-nya. Berkali-kali kalau kesalahan itu. Ada yang komen juga waktu kalahnya sama yang terakhirnya Champions kan katanya salah masukin coba-coba sama pemain itu kan. Artinya sih nggak salah, bukan coba-coba sih. Artinya kan Ole punya taktik sendiri nih, maksudnya lu Maksudnya, pemain ya punya tanggung jawab Kalau jadi mainin. coba-coba pemain tuan JB waktu lawan PSG bagus, Ya. tak ada yang komen. Nggak ada yang tahu kan. Nah. Itulah, ini nih Boy. Yang abang paling geram sebenarnya sama Shaw. Nah betul. Itu ngapain dia ke kanan itu ngapain itu? Posisinya ketinggalan kan? Gol kedua ketinggalan dia Ketinggalan. jauh. Yang disalahin tetap kapten kita. Benar. Disalahin tetap. Tapi menurutku Shaw tuh setelah datangnya Teles itu jadi bagus loh. Lihat nggak sih permainan jadi Setelah mungkin lawan karena ada Spurs. persaingan di posisi itu kan. Jadi dia harus mendor diri dia sendiri sih. Kayak mana? Iya kan? Iya sih lawan PSG itu udah oke. Udah oke loh itu. Kena pula COVID. Teles. Nah, habis lagi. Iya. Semuanya duet si siapa tuh? Tominay sama Fred. Fred itu bagus loh. Iya. Untuk yang lawannya kencang. Sama yang kencang. Cuman Ya, di mana Arsenal itu nggak cocok. Dia nggak cocok. Nggak cocok, salah. Keteteran dia. Betul. Iya, Makanya makanya kayaknya kita lebih bagus pasang dia berdua.
terakhir kan kita ngerti nih komposisi udah ada nih. Nah, makanya Mau yang lawan kencang, mau yang lawan lambat. Iya. Udah ada nih komposisi nih. jadi aman. kalau dibilang Daripada salah komposisi. Ole itu kayaknya Iya, bukan. nggak masuk akal banget Kayak lah ya. dibilang Ole nggak punya winning team. Nggak Karena ada dia sih. memang betul-betul Ada winning memperbaiki. team. Ya. Jadi yang bilang-bilang oleh out mending bahas ini aja gitu kan. Jangan Pada timnya akhirnya harus naik. paham nih. Jangan timnya naik kalau sama serangan balik sudah itu aja. Iya. Jadi, Karena dia kalau ada yang masih ngomong oleh out, datanglah ke sini. Datang sini aja, jangan di grup aja. Gitu. Karena kan emang kelihatan sih dia memperbaiki kesalahannya itu kelihatan kan. Lagi aja ngomongin oleh out udah tahu, udah ketaker lah ininya apa analisisnya. Ya nggak ya? Gitu. Jadi kalau misalnya ditampal lagi, nggak ngebantu juga. Emang orang kayak gitu. Udah cukup banyak lama ini kita bahas dari depan, belakang, tengah, sampai ke kapten dan oleh out. Pokoknya gitu aja. Sebelum Gun yang closing, kita ngundang sekali lagi kalau dia ngomong oleh out di next take, duduk sini lah kita Boleh ngomong. kita bahas ya. Ya Gun, silakan Gun, take the mic away for the closing. What? Order lagi nih. What? Order lagi. Ada lagi. Monggo, silakan. Iya apa? Tempatnya nih, tempatnya. Woi, kita di Arkan apa? Arkana. Asik nih. Arkana. Cheers, mate. Arkana Cheers, nih. mate. Kelihatan di tulisannya nih. Aku tadinya mau cus loh. Enak nih bitch. Bener bitch, enak. Lompat nanti. Jangan jus lompat. Lompat nanti. Oke, terus. Cus, dah. Cus, dah. Jadi nggak ada prediksi lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada prediksi lawan Leicester. Bisa.